Enggak, Meliano bisa diterima oleh main di PSSI sama kami warga Depok keturunan 12 marga sangat bangga manakala Meliano bisa main untuk PSSI. Dan harapannya itu bisa jadi apa? Striker timnas sama ya? Ya kalau dia jadi striker atau penyerang sih kayaknya cocok sebab dia di Vitesse juga begitu dari posisinya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Selamat bertemu kembali di channel Laskala News Studio. Oke guys, sekarang ini Indonesia di bulan November ini akan bertemu dengan Jepang pada 15 November dan juga 19 November. Diingatkan kembali 19 November akan bertemu dengan Arab Saudi. Jadi sekarang ini Indonesia kini memerlukan amunisi baru di bagian lini penyerang. Itu yang dibutuhkan banget. Jadi PSSI dalam perencanaannya akan mengambil beberapa pemain lagi di bagian lini penyerang. Sekarang ini nama-nama yang ada di antaranya adalah Mauro Gelstra, Jonadan, Zaidan, Oli Romeni, Jairo Redewell, dan beberapa lagi lah guys kan, yang antara pemain yang bergrade A dan juga berkelas tinggi yang sudah banyak pengalaman bermain di Eropa. Jadi untuk mengimbangi tim seperti Jepang dan Arab Saudi di bulan November ini, PSSI perlu cepat untuk proses-proses membawa pemain bintang dan berkelas ini ke Indonesia. Sekarang ini Kevin Dix hanya menunggu masa untuk mengambil sumpah WNA dan ini bisa menguatkan di bagian lini belakangnya. Sekarang ini hanya lini gelandang dan juga penyerang. Kalau saya melihat Indonesia, dia memang membutuhkan penyerang dan juga gelandang untuk menyaingi Jepang. Jepang permainan yang taktikalnya bermain laju, pressing cepat dan menyerang, sistem menyerang itu memerlukan pemain di gelandang untuk mengimbangi bagian tengah Jepang itu pula. Jadi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PSSI dan juga Sinteyong, perlu ada amunisi baru di bagian penyerang untuk pemain diaspora ini. Jadi yuk kita simak, ini adalah salah satu yang ingin saya reaksi pada hari ini, yaitu keluarga Emiliano Jonadans beri dukungan penuh. Maret full team, masa depan lini serang timnas. Gimana cerita dalam video ini guys? Yuk kita simak bareng. Oke, ini guys, Emiliano Jonadans. Dia antara penyerang yang punya cetakan gol yang baik. Kalau masuknya McGregor dan Eliano Renders atau bahkan Kevin Dix dalam waktu dekat ini emang dirasa sangat bagus bagi kedalaman timnas Indonesia. Akan tetapi, ini masih belum bisa menutupi fakta-fakta kalau tim ini sangat butuh sosok pencetak gol sejati. Dan seperti kita tahu, beragam nama udah dicoba, tapi masih belum sesuai harapan. Belum Memang sesuai harapannya. Di timnas ada nama-nama pemain muda seperti Sananta, Hoki Caraga, Jens Reben, sampai Arhan Jens Braga, Reben tadi itu oke. real striker. Namun ya itu tadi, semua masih dirasa belum bisa untuk main di level tinggi, meski secara bakat mereka memiliki dan tinggal diasah lagi. Dan untuk bisa bersaing di sisa laga round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, setidaknya bisa memenuhi target awal untuk mengamankan peringkat 3 atau 4. PSSI masih melakukan manuver hebat dengan mendatangkan sejumlah pemain keturunan. Salah satunya ya Emiliano Jonadans, sosok striker yang menonjol bersama Vitesse. Bahkan salah satu keluarga besarnya sangat mendukung agar Jonathan bisa segera membela timnas Indonesia. Ini keluarga Willy Jonathan tadi itu dapat dukungan penuh dari keluarga. Masa depan lini serang timnas cerah. Best ini kalau dapat Emiliano nih guys. Saya sudah lihat dia punya highlight permainannya, memang bagus lah pemain ini. Daripada 12 perlawanan dia cetak 6 gol kan? Daripada 10 perlawanan kan 6 gol dia dapat. Sejauh ini sampai 4 match yang dimainkan timnas Indonesia di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, sosok striker house goal yang kini masih terus digaungkan oleh timnas mania. Hal yang wajar karena selama ini timnas Indonesia beneran kayak sulit banget nemu sosok goal getter di depan gawang.
Dan sialnya, seringkali itu menjadi bumerang bagi tim. Keberadaan Ragnar Oratmangun nyatanya masih belum membuat fans lega, walaupun ia sudah mencetak 2 gol dari 5 caps yang telah dilakoni. Tapi semua juga sadar kalau Wahaji bukanlah tipe seorang goal getter, sehingga bagaimanapun gak bisa kita mengharapkannya bisa selalu mencetak gol di tiap match. Sebenarnya, di timnas sendiri punya 3 pemain bertipe real striker, dalam diri Dimas Drajat, Ramadan Sananta, dan Hoki Ini Janaga. lokal pemain lah kan. Tapi entah kenapa, Coach Shin sepertinya belum bisa menurunkan mereka di top level, walaupun khususnya Sananta terbilang sebagai pemain yang cukup subur di Liga 1. Ya, walaupun banyak yang tak sepakat soal ini, tapi pasti Coach Shin punya pertimbangan sendiri. Kenapa ia masih belum bisa percaya kepada penyerang yang ada sekarang? Mungkin nanti, ketika mereka sudah berkembang, khususnya di bawah arahan Yum Ki-hun, Coach Shin bisa mempertimbangkan mereka buat dikasih kepercayaan di waktu yang tepat. Oke guys, Indonesia punya pelatih di bagian penyerang yaitu Yum Ki-hun. Nah ini untuk melatih penyerang-penyerang Indonesia terutamanya Ramadan Sananta, Hoki Caraka, Dimas Drajat, Rafael Strik, Oratmangun, dan juga mungkin Liano Rendes yang baru masuk sebagai lini serangan ya. Tetapi sekarang ini kita belum lagi berapa nampak ya dia punya hasil tuh. Mungkin dia memerlukan masa ya. Karena seorang pelatih ini dia bukan instan terus dapat hasil tuh. Dia akan memerlukan lebih masa. Karena Yum Ki-hun ini baru beberapa bulan ini, mungkin baru 2 bulan lah masuk ke dalam timnas Indonesia melatih penyerang-penyerang timnas Indonesia. Jadi mungkin dia perlu menyesuaikan diri dengan cara latihan penyerang ini. Mungkin dia baru mengasah bakat-bakat ini, baru membentuk skill-skill individu dan juga cara permainan strategi yang baik untuk penyerang itu memperolehi cetakan gol. Jadi kita bagi dia peluang, bagi dia masa juga untuk menentukan cara latihan penyerang itu sendiri, bagaimana dapat membentuk seorang penyerang yang baik yang bisa mencetak gol dan juga sekiranya ada peluang dapat cetakan gol. 1 peluang, 1 tembakan, 1 gol. Sekurang-kurangnya itu penyerang yang bagus lah. Kalau dapat main daripada 10 perlawanan, dapat cetak 5 gol, ini antara penyerang yang bagus, dikira bagus lah. Dia dapat mencetak separuh daripada perlawanan yang dia hadapi. 10 cetak 5 gol. Oke, itu antara yang terbaik. Dan inilah peluangnya untuk Yum Ki-hun. Dalam masa setahun inilah kan. Kita coba beri masa untuk dia memberi taktikal yang terbaik untuk penyerang-penyerang timnas Indonesia ini guys. Jadi kita tidak boleh terus memberi tekanan yang kuat, yang berat sangat kepada Yum Ki-hun untuk menghasilkan seorang penyerang yang terbaik, penyerang yang berbisa, penyerang yang handal. Tapi beri dia masa, tempo yang sesuai. Macam Sinteyong ini sudah 4-5 tahun, itu kita sudah nampak hasilnya kan. Jadi Yum Ki-hun belum sampai setahun pun, jadi perlu lagi masa untuk beliau ini. Oke guys, kita lanjut guys. Cara latihannya pun Sananta. Dan ya, sembari menunggu mereka berkembang, mau tak mau akhirnya Coach Shin dan PSSI harus bergerak cepat untuk mencari sosok penyerang diaspora. Dan sejauh ini, nama-nama seperti Mauro Ziestra serta Ole Romani adalah yang paling santer dikaitkan. Dan untuk Mauro, ia sendiri tinggal menunggu proses karena berkasnya sudah masuk sudah ke berkasnya PSSI. sini guys. Tapi buat Ole, ini pemain kayaknya masih belum menunjukkan arah ke sana. Walaupun sejatinya, ia adalah sosok paling ideal buat mengisi post goal getter timnas Lambat Ole Indonesia. Romani ini. Sebenarnya timnas juga punya sosok Jens Reven, Jens tapi Coach Reven. Shin sendiri menegaskan kalau biarkan dia matang di tim junior lebih dahulu. Maka dari itu, untuk mencari solusi alternatif, sepertinya baik itu Coach Shin ataupun PSSI akan coba menyiasati dengan mencari pemain lain. Dan nama itu kemungkinan besar jatuh di Miliano Jonathan, Miliano pemain 20 Jonathan. tahun yang kini main bersama VTC.
dinilai sebagai pemain yang bisa diandalkan untuk mencetak gol. Terlebih, pemain berdarah Depok itu juga kabarnya mengaku siap apabila Indonesia memanggilnya. Oh, ini mantap, guys. Sebelum ini pun, keluarga dari Jonathan sudah bertemu sama Pak Hamdan Hamadan secara pribadi. Sudah ya. Dan kemungkinan mereka juga membicarakan kans Jonathan untuk main di Indonesia. Menariknya lagi, Jonathan ini justru semakin gacor bersama klubnya Vitesse di pentas Liga 2 Belanda. Sekarang lihatlah statistik dari Emiliano Jonathan berikut ini. Dari 11 laga di musim ini, ia hanya sekali mendapatkan rating kuning. Padahal timnya ada di papan bawah. Di 3 laga terakhirnya, Emiliano Jonathan bahkan lebih fantastis. Tercatat, ia selalu berkontribusi gol dan assist. Mantap kalau ini. Total 7 gol dan 3 assist telah ia buat dalam 11 laga awal musim ini. Dan hebatnya juga, kebanyakan gol dari Emiliano ini tercipta lewat aksi individu yang menawan. Kaki kirinya loh, keren banget. Kita tengok guys. Wih. Dari jauh, ini lagi. Kaki kiri juga Wih. Macam gol Sadil kemarin. Sabak lawan tu. Sabak lawan Pining tu. Beginilah macam gol Jonathan tadi tu. Mantap kaki kirinya nih guys. Dapat dukungan dari keluarga ini dia besar. punya keluarga. Salah satu keluarga besar Emiliano Jonathan dalam sebuah video di awal tadi sangat setuju dan mendukung penuh jika winger milik Vitesse itu bergabung dengan timnas Indonesia. Karena bagaimanapun, timnas Indonesia saat ini membutuhkan sosok pemain seperti Emiliano Jonathan, sosok pemain yang lincah dan sangat efektif dalam mencetak gol. Bahkan keluarga besar Emiliano itu berharap sang pemain bisa membantu Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dan itu jelas akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka. Oke juga lah kan kalau ditengok kita nampak, kita lihat dari dia punya gol-gol nih. Dia punya kesungguhan untuk mencetak gol tuh. Tengok, cantik Kaki kirinya ini memang berbisa ya. Kaki kiri Jonathan nih. Dia dari kepala pun dia boleh buat gol. Kaki kiri pun. Serang timnas cerah. Saat ini, tekanan kepada PSSI untuk segera menarik sosok Emiliano pun semakin besar. Seperti wawancara yang dilakukan pada Sekjen PSSI Yunus Nusi baru-baru ini. Ditanya soal proses Jero dan Emiliano yang merupakan pemain Vitesse, Yunus Nusi tak menampik dua nama tersebut. Tapi juga menekankan jika satu-satu ya, Kevin Dix dulu yang penting. Yang udah salaman dulu Kevin Dix sudah salaman. Yang akan lanjut PSSI kebut. Apalagi dalam wawancara dengan ESPN baru-baru ini, Emiliano kan juga menjelaskan jika ia telah mendapatkan telepon atau panggilan dari timnas Indonesia. Tinggal tunggu aja sih kayaknya. Heb je nog een telefoontje gehad van de bondscoach van Indonesië? We hebben gewoon contact zeg maar. En het is nog, ik heb de deur op een kier staan, dus ik sluit zeker nog niks uit. En het is gewoon even allemaal af. Sudah. Jika pada akhirnya Emiliano mendapat bisa panggilan dari Indonesia dalam waktu dekat, pemain yang memiliki kekuatan di kaki kiri tersebut bakal menempati posisi wing sayap kanan yang dapat dikatakan belum benar-benar memiliki pemilik utamanya. Seperti kita tahu, di pos sayap kanan saat ini ada sosok Witan. Kalau nggak Witan, ya biasanya dimainkan sosok Malik Rizaldi. Seperti di laga kontra Bahrain hingga Ragnar atau Rafa. Yang jelas, belum pastilah siapa yang bisa main di situ selalu. Egi Maulana pun di situ juga kan. Jika Emiliano ini gabung timnas, ini cantik golnya. Kami pikir akan benar-benar jadi miliknya. Dirinya bisa menjalin yang macam tadi trio sama Ragnar dan juga Rafa Strike. Dan ini akan memberikan masa depan yang cerah untuk sektor lini serang kita. Jika mengingat Emiliano dan Rafa sama-sama masih terbilang sangat muda. Belum lagi jika Jens Raven dan juga Mauro Zylstra berkembang dengan baik, aman dah lini serang ya. Masih muda lagi juga Emiliano Jonathan ini kan. Jadi dia punya peluang juga lah. 15 poin di sisa laga round 3 ini. Sesuai target awal yang diberikan oleh PSSI, kita masih punya peluang untuk mengamankan peringkat 3 ataupun 4. Masih ada peluang. Perjuangan di babak round keempat. Kans kita untuk bermain di Piala Dunia masih terbuka. Dan dengan bertambahnya kekuatan seperti Kevin Dix, Jairo Redwood, Mauro Zylstra, dan Emiliano Jonathan, jelas kita harus bisa dimaksimalkan dengan baik, oke?
Oke guys, Indonesia membutuhkan seorang penyerang yang betul-betul berwibawa, yang betul-betul berkelas tinggi, yang dapat menghidu cetakan gol sehingga satu tembakan satu gol sekurang-kurangnya. Dan kalau ikut dari segi cara permainan Meliano Jonathan sini tadi, mungkin sesuai banget di saat ini dia perlu masuk ke bergabung dengan timnas Indonesia. Karena dari segi penampilan dan cara permainan skill individunya memang sudah sangat bagus. Kita lihat sendiri tadi bagaimana gol-gol yang dihasilkan itu daripada skill individunya guys. Dia bisa mencetak gol dengan kaki kirinya yang sangat baik dan juga dia bisa dengan kepala menanduk ataupun membuat sundulan. Jadi sehingga bulan Maret tahun depan dan bulan Mei, jadi Indonesia ini perlu amunisi baru ini. Memang memerlukan, sebab target untuk Indonesia ini memanglah kalau tidak pun dapat masuk Piala Dunia kan, tapi sekurang-kurangnya kita dapat melihat satu permainan yang menarik, satu permainan yang menghiburkan. Karena sekarang ini supporter Indonesia punya ekspektasi tinggi Indonesia ini akan lolos ke Piala Dunia ya. Tetapi dengan pemain-pemain yang ada sekarang, saya masih khawatir karena di bagian lini serangan, di penyerang ini masih belum ada penyerang yang betul-betul yang menonjol lah, yang bisa mengucar-ngacirkan pertahanan lawan itu. Dan kalau ada di tambahan di lini gelandang dan juga penyerang, mungkin saya lebih optimis Indonesia ini akan ke Piala Dunia. Memang kita punya semangat, keyakinan kita itu Indonesia akan lolos, tapi dengan ada tambahan amunisi baru lagi guys. Sekarang ini masih agak kekurangan lah sedikit, karena ekspektasi terlalu tinggi, tetapi dengan pemain-pemain yang belum dapat diseimbangkan di semua lini. Sekarang ini lini pertahanan yang memang sudah agak solid, kekurangan di penyerang dan juga gelandang, itu perlu ada tambahan amunisi baru. Itu bagi pandangan saya lah kan guys. Mungkin kalian juga punya pendapat sendiri ya. Mungkin kalian boleh nanti komentar di ruang kolom di bawah apa yang perlu lagi untuk timnas Indonesia ini untuk lebih dapat mengimbangi tim seperti Arab Saudi, Jepang dan Australia ini. Karena saya melihat sendiri ketika Indonesia lawan Australia itu, dari segi postur tubuh, permainan cepat itu Indonesia masih perlu meningkatkan lagi ya. Perlu meningkatkan. Ini secara jujur kan guys. Karena Australia itu dia main memang cepat dan mereka pressing tinggi. Indonesia kalah di bagian postur tubuh itu. Tapi kalau dari stamina itu memang bisa dapat menyeimbangkan dengan Australia. Tapi kita belum tahu lagi lawan Jepang nanti. Bagaimana lawan Jepang nih? Jepang kita tahu dia sangat laju main. Dia dari segi stamina memang dorang ini tidak henti turun naik pressing awal. Mungkin dari segi postur tubuh dengan Jepang Indonesia seimbang. Tetapi sekarang ini dari segi stamina pula akan melawan Jepang ini memerlukan 200%. Dan kalau ada pemain-pemain penyerang yang baru, itu mungkin akan dapat meningkatkan sedikit lah untuk timnas Indonesia lebih melawan. Tapi yang pentingnya sekarang ini Indonesia dari segi taktikal, yang penting Sinteyong memberi peluang pada semua pemain-pemain diaspora lah, pemain-pemain keturunan ini untuk beraksi, untuk mereka lebih membuat keserasian begitu, membuat chemistry yang baik. Jadi mungkin lawan Jepang dan Australia, saya percaya Sinteyong sudah ada taktikal baru yang akan menggembirakan seluruh supporter Indonesia bermain di GBK nanti. Insya Allah kita doakan. Oke guys, mungkin itu saja video pada kali ini. Saya punya pandangan pendapat pribadi dan mungkin kalian punya juga pandangan lain. Kalian boleh komentar yang di kolom di bawah ini, komentar yang terbaik, komentar yang berfaedah, bermanfaat, yang memberikan info-info terkini kepada kita semua ya. Oke, sampai di situ saja guys video pada kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.
Skalani Studio.